Pertama kali itu di MTS, pas MTS iya. Karena sering nggak masuk, terus nggak ngerjain tugas. Halo KL Lovers, saya Owan dan kali ini aku ada di segmen serba pertama. Pertama kali pas di DA5, belum sadar karena cuman suka-sukanya lagu-lagu Malaysia gitu. Jadi pas dengar-dengar sama penyanyi-penyanyi DA kemarin dari Pak Pipildan sama Bang Faul sama kakak-kakak semua yang dari DA atau LIDA, baru saya belajar bernyanyi dangdut Malaysia. Kayak lagu Bunga dari Thomas Arya atau Sahara. Audisi nyanyi lagu wajib yang dikasih sama pihak Indosiar. Ketika disuruh nyanyi sama guru. Pas waktu Kelas 5 SD. Kan kita kan biasa kan ada seperti siapa yang kayak pelajaran seni budaya gitu kan. Jadi di pelajaran itu harus belajar nyanyi juga kan, main alat musik. Jadi siapa yang kelar nyanyi dia pulang, udah pulang sekolah gitu. Jadi belajar nyanyi, disuruh nyanyi, mau nggak mau harus nyanyi, karena kalau nggak nyanyi nggak pulang. Pertama kali duet sama Bang Faul penyanyi. Nyanyi kemarin sama Bang Faul duet nyanyi Jalan Datar. Iya, pertama kali saya agak grogi karena beliau kan orangnya kayak main cengkoknya itu aduh luar biasa kan. Jadi harus bisa gimana caranya harus bisa seimbang sama Bang Faul. Alhamdulillah lancar. Pertama kali sama Bang Paul di lagu Jalan Datar itu, lupa lirik. Perform. Waktu perform. Karena aku ngelihat wajahnya Bunda Eti sama Mae Soima agak jadi kayak grogi gitu. Jadi pas saya nyanyi itu tiba-tiba wajahnya Bunda Eti sama Mae itu udah di pandangan saya, jadi saya gagal fokus gitu. Hampir lupa lirik. Pertama kali itu di MTS, pas MTS iya. Karena sering nggak masuk, terus nggak ngerjain tugas. Aku kan kemarin pas sekolah itu, bapak kan sering ngelautnya itu pergi sore, pulang pagi. Terus di laut itu aku kan kadang nggak tidur ngelihat ikan-ikan di laut kalau lagi malam hari. Terus baliknya kita jam 4 subuh. Nah disuruh bapak sekolah, aku kadang nggak nembus sampai sekolah. Ya nembus macam di panti, di tempat-tempat anak panti asuhan, teman-temanku kan pada tinggal di situ. Jadi aku nginap di situ tidur, nanti udah jam sekolah, jam pulang aku ikut pulang bareng mereka. Iya, Bandung. Bernyanyi pertama kali ini. Iya, pertama. Nggak pernah manggung panggung, nggak ada. Pertama kali pacaran 2000 pas Alia kayaknya. Madrasah bagian SMA gitu. Yang dari SMA atau ini udah ada tapi cuman sebagai teman gitu. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kamu pernah nge-PHP cewek? Nggak juga, nggak pernah. Digaji, pertama kali digaji. Ya pertama kali digaji itu tinggal di masjid. Ketika kalau lagi jadi khotib itu digajikan, jadi pengurus masjid gitu. Ada uang digaji sama takmirul masjid gitu. Jadi pertama kali digaji itu saya di situ. Iya, jadi muadzin atau jadi khotib, jadi imam kemarin. Yang sering saya baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
Situ aja. Soalnya rumah aku tuh serambinya masjid, berdekatan sama masjid. Jadi karena mungkin mau kerja di luar daerah nggak dikasih sama orang tua, ya udah pengen belajar hidup mandiri, makanya Awan tinggal di masjid. Nggak dikasih, nggak tahu, cuman kayak nggak ada yang bantuin mereka katanya. Jadi Awan itu kemarin itu mau kemana-mana susah, nggak dikasih kayak. Dan soalnya ketika kalau bapak di kebun itu Awan yang sering bantu. Kalau terus punya sapi, hewan juga kan sapi, Awan yang ngerawat itu, ngasih makan. Jadi ketika kalau Awan mau kerja di luar kota nggak dikasih, bukan nggak dikasih, mending di sini aja. Pernah Awan ngejelasin ke sama mama papa sampai Awan nggak dikasih, maksa nyobain selama 1 bulan. Nggak taunya ibu nelpon, ini bapakmu kayak orang stres, mau makan aja dia cuman sekedar makan, terus udah kayak orang malas gitu duduk di depan, kayak udah merasa kehilangan aku. Jadi aku balik lagi. 6 bersaudara, saya anak keempat. Cuman dari semua bersaudara itu kayak kan mereka kan ada kerja masing-masing. Kalau Wan itu lebih mengutamakan, walaupun kerja pun mengutamakan orang tua, pekerjaan orang tua itu walaupun nggak digaji atau digaji, Wan tetap bantu aja. Tapi di bagian kotanya, kan Wan di kabupatennya kan, Wan pergi sama teman sama dia tuh, kerja di bengkel mobil kayak Riben sama teman saya. 2 jam. Iya 2 jam, jauh. Ada keinginan kalau mereka bilang kalau memang Wan udah ada rumah di sini, mereka bisa. Memang tujuan Wan juga ngajak mereka di sini. Iya Wan sempat nanya, cuman mama kan sering bilang kayak pekerjaan yang ada di rumah itu atau pekerjaan yang ada di kebun itu kayak dia nggak sanggup, dia nggak kayak udah nggak sanggup kalau kerjanya sendiri. Kalau masih ada Wan kemarin kan dari dia nanam sampai panen jagung itu Wan yang selalu bantu. Terus kalau kan banyak juga kan, jadi di tiap-tiap pekerjaannya itu Wan sering bantu. Jadi nggak terlalu berat. Masih petani. Iya, masih petani. Bapak kan kemarin itu berkebun, cuman pinjam kebun orang gitu. Terus tiba-tiba kebun itu udah bertahun-tahun Bapak kan awalnya kan masih hutan kan, masih pohon-pohon besar. Bapak yang bersihin itu kebun. Luasnya itu sekitar 3 hektaran gitu. Tiba-tiba pas udah bersih kata yang punya kebun ini katanya mau dijual. Tapi Bapak pun nggak minjamin kebun, cuman dia yang nawarkan ke Bapak. Daripada itu kebun kosong, terus nggak ada yang kerja, mending kerjain aja, nggak apa-apa katanya. Tapi ketika udah ini mau dijual dengan harga 40 juta, ya udah Bapak mundur, nggak sanggup kan, uang dari mana coba 40 juta. Terus alhamdulillah kemarin itu pas ini dia udah bilang sama Bapak mau dijual 20 juta aja, tapi dibayar tiap panen gitu. Jadi kemarin Awan sempat bertani juga di pinjam kebun dari bos saya kemarin. Jadi uang hasil kebun yang Awan dapatkan itu Awan kasih uang DP-nya beliin kebun Bapak. Dan alhamdulillah udah lolos. Udah punya Bapak. Yang artis pertama yang akrab sama Bang Paul. Iya Bang Paul. Kan memang udah ditanya sama host Indosiar, katanya saya ngefans sama siapa, terus aku bilang aku ngefans sama Bang Paul. Terus mereka bilang iya karena suaranya ini ada mirip-miripnya sama Bang Paul, cengkok-cengkoknya. Terus Bang Paul mungkin niat, kata Bang Paul juga iya ya kayak ada cengkok mirip-miripnya gitu. Terus Bang Paul sering ngasih saran, sering kasih banyak ilmu ke saya. Jadi saya lebih dekatnya itu ke Bang Paul kemarin. Ramah juga orangnya. Barang mewah, tanah dan ada juga motor ya. Di Aerox.
Jadi kemarin itu di rumah nggak ada kendaraan gitu, adanya kendaraan gunung. Jadi untuk ngurusin untuk keluar itu nggak ada kan, harus naik. Kalau di sana itu harus naik taksi atau apa. Jadi kawan beliin satu motor buat mereka di rumah. Nggak pernah, iya nggak pernah. Iya belum. Cita-cita saya pas masih kecil itu pengen jadi pengusaha. Iya, insya Allah saya pengen buka usaha di sini. Kayak usaha seperti membangun kos-kosan atau apa gitu. Penginapan. Pertama kali mendapat hujatan itu ya dari awal memang pas mau masuk itu saya memang udah dihujat. Katanya gini kan, ada yang bilang nggak ada sejarah Gorontalo sampai top 10 atau top 5 lah gitu. Kan kemarin cuma sampai top 10. Terus bahkan ada yang bikin najar ketika rambutnya panjang, terus katanya sempat viral juga itu. Rambutnya panjang, kalau memang Gorontalo pegang juara pertama, dia rela rambut yang udah bertahun-tahun dia rawat ini dia akan pangkas. Tapi bencong. Iya bencong sampai botak dia kemarin tuh. Tapi diterusin najarnya. Dia botak yang paling parah. Cuman sekedar itu aja nggak ada kayaknya. Alhamdulillah banyak baiknya insya Allah.